Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devitri Anggraini dari program studi Tadris Kimia kelas 6A UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, larutan itu apa sih? Larutan adalah campuran dari dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang tercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya yaitu yang pertama, air ditambah gula menjadi larutan gula. Yang kedua, air ditambah garam menjadi larutan garam. Dan contoh yang ketiga adalah air ditambah sirup menjadi larutan sirup. Lalu, komponen larutan. Komponen larutan yaitu terdiri dari komponen larutan pelarut dan komponen larutan zat terlarut, di mana pelarut merupakan zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain yang umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Sedangkan zat terlarut merupakan komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Lalu, struktur zat pelarut tidak dapat berubah, sedangkan struktur zat terlarut dapat berubah. Contohnya yaitu 1 gelas air ditambah 2 sendok garam menjadi larutan garam, di mana 1 gelas air ini merupakan pelarutnya, sedangkan 2 sendok garam ini menjadi zat larut. Lalu, garam mengalami perubahan struktur dari kristal menjadi molekuler. Larutan dibagi menjadi elektrolit dan larutan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat ini terionisasi sempurna. Derajat ionisasinya alfa sama dengan 1 dan reaksi irreversibel yaitu searah. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu terionisasi sebagian, derajat ionisasinya yaitu 0 kurang dari alfa dan kurang dari 1. Sedangkan reaksi reversibel yaitu searah dan berbalik arah. Untuk larutan elektrolit kuat, yaitu alat penguji elektrolit, nyala lampunya terang, gas gelembungnya terdapat banyak. Sedangkan elektrolit kuat ini termasuk asam kuat, contohnya adalah HCl, basa kuat, contohnya adalah NaOH, dan garam, contohnya adalah NaCl. Sedangkan elektrolit lemah, alat penguji elektrolit yaitu nyala lampunya redup atau mati, gelembung gasnya terdapat sedikit. Lalu, elektrolit lemah ini termasuk asam lemah, contohnya HCN, dan basa lemah contohnya AlOH3. Larutan non-elektrolit yaitu tidak terionisasi, alfanya sama dengan 0. Lalu, alat penguji non-elektrolit ini nyala lampunya mati, gelembung gasnya tidak ada, dan termasuk non-elektrolit ini karena gula, contohnya glukosa dan sukrosa, lalu alkohol, contohnya etanol,
Lalu Aquades contohnya adalah air murni, dan urea yang terakhir adalah hidrokarbon. Baik, untuk selanjutnya kita akan eksperimen dengan larutan NH4OH. Kita akan mengujinya dengan alat penguji elektrolit dengan berbantuan larutan NH4OH. Yang pertama, kita memasukkan larutan NH4OH ke dalam wadah alat penguji. Setelah itu, NH4OH akan terionisasi menjadi ion-ion NH4+ dan ion OH-. Ion tersebut akan bergerak bebas ketika terlarut di dalam larutan. Lalu, sakral dinyalakan, ion-ion yang tadinya menyebar akan berubah arah. Anion yang merupakan ion negatif atau OH- akan bergerak ke elektron positif untuk melepaskan elektron. Sedangkan kation yang merupakan ion positif atau ion NH4+ akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Selanjutnya, aliran listrik telah tersambung dan dapat merubah lampunya menjadi nyala. Setelah Anda mengamati, jawablah pertanyaan berikut di kolom komentar ya. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana nyala lampu yang terjadi? Yang kedua adalah bagaimana dengan keadaan gelembungnya? Yang ketiga adalah tuliskan reaksi kimianya. Yang keempat adalah uji daya hantar tersebut termasuk ke dalam sifat apa? Baik, jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Tetap semangat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.